Oke, salam semangat. Oke, salam semangat. Kali ini bersama saya, Mang Bawel, dan rekan saya, Mas Rewel. Mas Rewel, Ya. punya anak yang kuliah enggak? Punya dong. Masa nggak punya hari gini? Kenapa kamu kuliahin? Kan biayanya mahal. Ngapain? Toh habis kuliah juga begitu-begitu aja. Banyak itu yang sarjana-sarjana pada nganggur. Kenapa harus kau kuliahkan? Ya iyalah, punya anak harus dikuliahin. Nanti bisa kerjanya enak, bisa jadi PNS, ya kan? Terus bisa jadi anggota DPR. Terus bisa kerja di mana itu ya? Bun. Oh, bukan Bun. BUMN, ya kan? Nah, begitu. Bukan itu tujuan kuliah itu, ya kan? Terus? Bukan seperti itu, ya kan? Nah, kuliah itu tujuannya bukan untuk mencari kerja. Mestinya begitu. Tujuan yang lebih tinggi lagi. Ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Oke. Jumlah pendidikan tinggi mungkin yang masih dirasa kurang. Padahal jumlah pendidikan tinggi di seluruh Indonesia ini menurut saya sih sudah banyak. Sebagai misal, informasi yang saya peroleh dari data tahun 2017, pendidikan tinggi negerinya itu ada 134. Ya, sudah lumayan, artinya di setiap provinsi, kabupaten tertentu pasti ada yang negeri. Dan yang kedua, untuk pendidikan tinggi universitas swastanya mencapai 4.225. Nah, memang sekali lagi untuk investasi di bidang pendidikan ini tidak murah. Untuk mendirikan pendidikan tinggi swasta aja pastilah biayanya sangat mahal. Ya, 1 miliar, 2 miliar bisa jadi tidak cukup. Apalagi yang berhubungan dengan pendidikan tinggi vokasi. Waduh, itu biayanya, pengadaan peralatan-peralatannya pasti sangatlah mahal. Nah, sekarang yang penting ini para orang tua harus mulai sadar diri bahwa pendidikan itu mahal dan merupakan investasi bagi keluarga, tapi juga berpikir untuk bangsa dan negara ini. Ya, syukur-syukur keluarga-keluarga yang mampu ini mampu membiayai ya, anak-anaknya di sekolah-sekolah yang baik, dan nanti juga melanjutkan pendidikan tingginya dengan biaya sendiri, sekalipun nantinya juga ada banyak fasilitas beasiswa untuk pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pemerintah saat ini juga sudah membuka pintu lebar-lebar dengan penyediaan beasiswa, terutama beasiswa untuk tingkat sarjana 2 dan sarjana 3. Ini tersedia. Di sarjana 1 pun juga sebenarnya tersedia banyak. Oleh perusahaan-perusahaan swasta itu juga menyediakan. Nah, sekarang mestinya setiap pribadi yang di tingkat menengah ini harus mulai digenjot, dimotivasi, diberikan inspirasi
agar mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi sekolah tinggi-tinggi sebenarnya bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan agar posisinya menjadi lebih baik, tetapi bisa menjadikan seseorang mandiri di dalam bekerja. Itu yang paling utama sebenarnya. Ya, jadi kalau para orang tua sadar akan hal ini, tentu akan menjadikan keluarga itu semakin baik, bangsa kita juga semakin baik, dan pada ujungnya pastilah bangsa kita ini dari waktu ke waktu akan terus baik. Karena melalui pendidikan tinggi, terutama untuk tingkat sarjana 3, itu menjadi ukuran di dalam dunia internasional. Paling tidak kalau sarjana 3-nya ini cukup banyak, bisa perbandingannya misalnya 1 juta penduduk berbanding 6.000, 5.000 atau bahkan sampai 10.000, wah itu pastilah Indonesia akan menang di kancah internasional. Ya, dan pendidikan kita atau juga di perguruan tinggi kita sudah mulai bagus posisi-posisi peringkat dunianya. Nah, ini pendidikan memang harus terus-menerus diperbaiki dari waktu ke waktu. Jangan sampailah dunia pendidikan ini direcoki atau di pro kontra. Ya, memang pro kontra tidak akan pernah selesai. Ya, seperti saat ini ya, ada istilah kampus merdeka, sekolah merdeka. Ini hal yang sangat luar biasa. Tapi saya juga mendengar masih ada yang kurang setuju. Ya, ada hal yang bisa menjadi penghambat. Ya, soal penghambat mestinya kita carikan jalan keluar, bukan ditentang. Karena kalau ditentang hanya menghabiskan energi saja. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bahkan pendidikan ini merupakan investasi yang paling kuat untuk sebuah bangsa. Merupakan hal yang sangat-sangat fundamental bagi kemajuan bangsa. Karena tanpa pendidikan yang baik dan mencapai tingkat sarjana 3, pastilah mereka dapat membimbing masyarakat. Ya, memang masyarakat Indonesia ini sangat luas, sangat banyak, dan geografinya juga berbeda-beda. Ada yang masih di puncak gunung, ya, dan di Indonesia hingga saat ini masih banyak loh di Pulau Jawa ini yang pendidikannya hanya sampai SD. Karena beberapa saat yang lalu saya dengan beberapa teman melakukan tindakan kesehatan secara gratis bagi sebuah masyarakat dari 4 RT. Setelah didata dari 100 pasien yang ikut mendaftar untuk diperiksa, mencapai 80% sendiri pendidikannya paling tinggi di tingkat SD yang paling banyak. Nah, yang sarjana sih ada, tapi jumlahnya paling 1 atau 2. SMA lumayan, tapi yang SD ini masih banyak. Ini sangat memprihatinkan. Dan di hal-hal yang masih sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4, biasanya anak-anak juga pendidikannya hanya sampai di SD saja. Syukur-syukur bisa sampai SMP. Setelah itu dia kalau yang wanita menikah. Ya, yang laki-laki ya mencari pekerjaan apa adanya yang ada di kampung itu. Nah, ini kan masih sangat memprihatinkan. Ayo kita bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Indonesia.